Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini suatu kebanggaan, suatu kehormatan saya bisa ketemu sama Pak Ari dan Bu Prapti ya. Masya Allah. Bapak dan Ibu ini alhamdulillah ini keduanya sangat inspiratif. Karena apa? Beliau memiliki hutang sebesar 18 miliar. Dan ini bukan rekayasa, bukan sebuah manipulasi. Langsung beliau nanti akan ngobrol dengan kita. Beliau punya utang 18 miliar. Beliau bergerak usahanya di bidang otomotif ya Pak Ari ya. Nah, insya Allah beliau hadir jauh-jauh dari Bekasi ya, datang ke Bogor untuk menimba ilmu, untuk belajar tolabul ilmi bagaimana penyelesaian utang. Nah, kita akan ngobrol langsung dengan Pak Ari dan Bu Prapti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Masya Allah. Pak, ngobrol-ngobrol sedikit nggak apa-apa ya Pak ya? Pak, ini kan sebelumnya kenal nggak sama MTR, Masyarakat Tanpa Riba? Kenalnya dulu bagaimana Pak? Kok bisa hingga akhirnya datang dengan Masyarakat Tanpa Riba gitu? Boleh diceritakan, Ari silakan, atau Ibu silakan. Ya, mungkin Ibu monggo. yang lebih. Silakan Bu. Mungkin sebenarnya Ya. perkenalannya itu juga nggak sengaja. Itu saya ketemu dengan teman saya, Ya. Pak Herman Darajat. Itu ya kita ngobrol-ngobrol, kita dia juga ada bisnis juga, saya juga ada bisnis. Saya ngobrol gimana ya Pak biar bisa lepas hutang. Terus teman saya Pak Herman Derajat itu bilang, ada Bu, nanti coba deh saya masukin ke grup WA-nya, ada namanya MTR gitu. Oh iya Pak, tolong deh nanti saya di-add. Saya tunggu tuh, lama nggak di-add. Sekitar sebulan akhirnya saya tiba-tiba masuk satu grup namanya Bulan MTR. apa itu Bu? Tepatnya Kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu 3 ya. bulan Kalau yang sekarang lalu. adalah bulan Oktober, berarti sekitar bulan apa itu? Juli Agustus. Juli Iya, Agustus ya. betul. Bulan Juli Agustus. Betul. Tanggapan Ibu pertama Bu, bagaimana Bu? Pertama bingung ya karena di situ nggak ada yang dikenal, terus nggak ada informasi yang lebih detail gitu. Oke. Terus tahu-tahu ada tatap muka. Nah di situ saya ngikut tuh. Oke, di Bekasi ya Bu ya? Di Bekasi, di Bekasi. Nah waktu itu saya langsung cerita dengan Pak Ari, mau ada pertemuan ini, minta tolong diantar, syukur sekalian bisa ikut. Alhamdulillah Pak Ari mau. Jadi itu pertama kali kita kenal dengan MTR. Alhamdulillah. Gitu. Masya Allah. Baik. Bentar. Pak Ari, dulu pertama kali dengan ketemu sama MTR, Masyarakat Tanpa Riba, kan pasti kan ada terbersit ini komunitas apa kan gitu kan, ini benar atau tidak kan gitu. Kalau dilihat di YouTube kan pasti kan hutang miliaran selesai dalam waktu sekian, sepertinya kok cepat sekali kan begitu ya. Nah sekarang kan Pak Ari dan Bu Prapti kan belajar langsung 2 hari belajar di The Basic Element ya Pak ya. Pengalaman Pak Ari yang dulu mungkin ada keraguan-raguan, sekarang bagaimana Pak Ari? Monggo silakan. Iya. Terima kasih. Iya. Agak didekatkan Pak. Ya, jadi memang cita-cita kami itu dari semenjak kami memulai usaha itu sebetulnya ragu untuk ini riba atau tidak. Karena di luar sana juga pro kontra Betul. bahwa interest itu bukan riba. Suatu hal yang haram. Iya, gitu kan. Oke. Jadi akhirnya kami belajar sendiri. Ini sebenarnya seperti apa? Cari tahu ya Pak. Cari ya, tahu searching ya, dan lain sebagainya searching ya. Tapi belum ketemu MTR saat Baik, itu. baik. Artinya, oke lah minimal kami berkata oke lah. Sebagian orang mengatakan riba, sebagian tidak. Ya, Berarti kami mengatakan ini syubhat nih. betul. Baik. Syubhat itu udah jelas perintahnya untuk dijauhi gitu kan. Betul. Tapi kami nggak ngerti caranya. Subhat pun. Iya kan syubhat oke kita jauhin nih. Oke, siap. Kan udah pasti ragu-ragu ya udah kita jauhin gitu. Tapi nggak tahu caranya gitu loh. Baik. Ya kita berusaha terus tapi nggak tahu caranya ya qadarullah. Waktu itu ya akhirnya diperkenalkan itu. Nah, dengan MTR kemudian di TTM itu mulai sebelum masuk ke ini ya event ini Ya. TTM itu kami sudah melihat oh ya ada sisi yang make sense bisa gitu ya. Dapat insight yang sepertinya kita ada harapan kembali nih. Ada gitu ya. harapan nih, betul make sense. Artinya tadi yang dari kita tidak tahu, kita dapat gambaran gambaran besar bahwa ini mungkin kita bisa bebas nih. Secara logis mungkin kan. Tinggal kita berbicara Ya. implementasinya nih. Nah, berarti kita bagaimana? Kita kapan masuk nih? Saya berundingan kapan masuk untuk ikut The Basic Element. The Basics Elements, ya kan? Sebenarnya kita udah mau
ikut yang kemarin ya. Yang kemarin. Nah, cuman ada halangan waktu nggak bisa. Jadi dan sekarang pun sebenarnya juga ada halangan. Iya. Waktu mau kesini juga sebenarnya kita nggak punya uang buat bayar. Iya. Tapi kuasa Allah ya. Masya Allah. Boleh diceritakan Bu atau Bapak diceritakan apa yang Jadi, membuat kita nyebutnya unlogic Bu ya. Suatu Unlogic. hal yang tidak bisa masuk logis, tidak punya uang kok bisa tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba bisa hadir di acara kami. Monggo Iya, Ibu atau betul. Bapak. Kalau dari saya segi kesibukannya ya, dari segi kesibukan itu memang lagi saat closing project saat ini. Jadi oke, terus saya bicara bisa ditinggal nggak? Ya, saya berpikir udah tinggal aja deh. Jadi ada beberapa karyawan juga ada adik kami juga ya, adik kami juga yang masih sebagai ini udah kami serahkan kepada mereka. Bismillah kita ini. Jadi hari ini itu ada sebetulnya closing project yang harusnya saya hadir. Berkorban. Saya harus berkorban dengan masalah yang ini bukan masalah kecil, Pak. Ini bukan masalah kecil. Makanya Iya kan? Bapak berani. Umur tidak ada yang tahu. Masya Allah. Ya kan? Iya, iya. Nah, kemudian mengenai kami nggak punya duit. Betul-betul walaupun berjalan Tanya Miliaran. pada saat di kondisi ini tidak ada duit spare untuk tidak ada uang ya, tidak ada dana. Nah, ini Bu Prapti yang lebih tahu nih, tiba-tiba ada. Baik. Nah, Silakan bagaimana? Bu Prapti. Iya itu memang posisinya sebenarnya mestinya ada uang masuk, tapi namanya pembayaran sekarang itu kadang kan nggak bisa dijamin prediksi masuknya, jadi benar-benar tinggal 7 juta aja cashnya. Saya bilang nanti kalau ada uang, saya bilang nanti sore saya transfer, padahal saya belum ada uang. Akhirnya saya kontak teman saya, pinjam uang dong 3 juta, tanpa dia tanya langsung dikirim. Alhamdulillah langsung udah bisa ini ya. Teman saya termasuk teman yang biasa, memang kita saling tolong menolong ya. Ya, dan luar biasa sih saya rasa kalau semua orang pengusaha mau melakukan yang seperti ini, insya Allah Indonesia itu bakal bangkit kembali. Saya yakin banget itu. Amin, 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 amin. Baik, Ibu Bapak, betul nggak sih utangnya tadi yang saya sebutkan di awal adalah 18 miliar? Betul ya? Kalau boleh tahu 18 miliar itu awal mulanya bagaimana kok bisa sampai 18 miliar? Apakah untuk usaha atau bagaimana? Silakan, Ibu atau Bapak. Ya mungkin saya yang cerita ya, karena sebenarnya saya itu pelaku utama. Oh Ibu ya. Kalau sebenarnya ini Bapak sebagai pendampingnya. Sebenarnya Pak Ari ini dari awal udah nggak ini untuk ikut-ikutan gitu ya, tapi saya terus terang saya pelaku utama. 2017 itu kita sebenarnya udah lunas. 2017, 3 tahun yang lalu ya. Ya, kita udah nggak punya utang dan alhamdulillah saya senang banget waktu itu dan saya sudah meniatkan diri untuk tidak berhutang lagi. Akhirnya tahun 2017 itu kita ada adik saya ketemu dengan orang yang tidak dikenal di sebuah kafe gitu kan. Dibilang bahwa orang itu punya pabrik mau dijual, daripada pulang nggak bisa bawa apa-apa, udah saya jual aja. Terus adik saya cerita nih sama saya, terus saya bilang saya juga nggak punya uang gitu kan. Akhirnya saya kontak partner saya, teman-teman saya panggil tuh ada 3 orang, minta tolong dong, ini ada pabrik mau dijual, kasihan pemiliknya dan ini potensi penjualnya bagus. Jadi teman-teman silahkan aja yang bayar karena saya tahu mereka punya kemampuan. Nanti saya dan adik saya yang akan mengelola. Oke, agree nih. Agree, udah dibikin perjanjian segala macam. Tiba saatnya bayar, kagak ada yang turun. Jadi ya udah saya sama adik saya yang akhirnya mencari jalan keluar. Jalan keluarnya ya dari mana? Dari situlah dari muncul situ. utang. Iya, jadi artinya sebenarnya kalau ditanya utang sebesar itu, yaitu wujudnya pabrik itu. Itu. Baik, karena memang kalau kita belajar hari ini kita tidak menyesuaikan dengan hukum fikih muamalah ya Bu ya. Ada berapa yang kita terabas hingga akhirnya Allah kasih. Dalam bentuk sebenarnya ini pembelajaran. Pembelajaran memang kita tidak boleh melampaui apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah. Karena kita tidak tahu hukum fikih muamalah hingga akhirnya terlibat. Tapi bagaimana Bu? Apakah ketika saat itu kan langsung 18 miliar atau ada termin? Oh enggak, itu ada termin. Ada termin, jadi ada dari 1 miliar, 2 miliar, sampai akhirnya menjadi 18 miliar. 18 miliar.
Itu satu titik saja atau berapa titik? Ada 5 5 titik. 5 titik. Semuanya lembaga keuangan atau ada leasing, ada perorangan? Ada leasing, ada perorangan juga, ada lembaga keuangan. Tapi saya nggak bisa sebut di sini. Iya, baik. Ini kode etik, Bu. Baik, menurut Ibu dan Bapak, setelah kita kan belajar 2 hari, ya, menurut Bapak dan Ibu, apa sih yang didapatkan Bapak dan Ibu tentang MTR dan tentang pembelajaran 2 hari ini? Silakan. Ya, yang paling utama memang dasarnya ya, Iya. di hati kita dulu nih. Oke. Yang tadinya kita pikir bisa nggak ya, bisa nggak ya. Setelah Coach Jula dan Coach Ahmad membeberkan semuanya, tertanam nih di dalam hati, ya kan. Ya, pasti bisa nih, ya kan. Jadi selama apa diskusi ya, selama diberikan coaching itu, saya selalu lirik-lirikan terus tuh sama ibu tuh. Kode-kodean Tuh begitu ada apa gitu kan. Oh iya ya gitu kan. Oh, seperti itu kan gitu kan. Seru juga bisa, ya. Bisa nih kayaknya bisa gitu. Terakhir pas apa namanya? Kita membuat surat azam. Iya. Ya kan, kita buat pernyataan azamku itu, kita melakukan hitung kira-kira kapan gitu kan. Yang tadinya kita nggak punya keyakinan kapan ya bisa lunas ya. Betul. Karena kita nggak punya nggak punya pijakan. Pengen tapi nggak punya pijakan mulai dari mana gitu ya. Akhirnya karena kita punya keyakinan, kemudian ya kita ada sesuatu unlogic gitu ya, yang kita yakini bahwa nanti akan ada, Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian juga kita berpikir bahwa secara logik juga kita punya pandangan yang ke depan ya. Oke. Akhirnya ya kami yakin tuh. Insya Allah kita doain bersama. Bu. Amin. Kita disaksikan banyak orang, masyarakat dan Ya. warga seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kita berdoa bersama. Amin. Mohon Semoga- doanya. Makasih semuanya ya, mohon Pak Ari doanya. dan Bu Prapti, semoga hutang sebesar 18 miliar terselesaikan oleh bantuan dari Allah langsung. Amin. Yang kita Amin. nyebutnya memang tetap ikhtiar ya Bu ya, tetap ikhtiar, tapi Allah nanti insya Allah akan memberikan ya suatu hal yang kita tidak tahu, Allah menolongnya versi bagaimana begitu Amin ya. ya Rabbal Alamin. Pak Ari, Bu Prapti, ada saran-saran buat teman-teman yang di luar mungkin? Mungkin Yang mungkin teman-teman yang mungkin masih galau, masih punya utang juga gitu, untuk yang bisa bergabung atau yang apa silakan. waktunya mungkin sibuk terus ya, mungkin Ih, sibuk gimana, terus ya. mungkin ya kan ada teman-teman yang sibuk Boleh, terus boleh, nih boleh. waktunya gitu kan, mungkin Silakan, Bu Prapti Bu yang Prapti. lebih. Ya, buat teman-teman terutama para pengusaha ya yang masih berhutang dengan lembaga keuangan, mungkin sudah saatnya kita menyadari ya bahwa yang terjadi pada diri kita itu uang hanya lewat, tidak pernah kita punya cash. Kemudian terasa hidupnya malam gelisah, siang merasa terhina. Nah, itu silahkan secepat mungkin gabung dengan komunitas kita, komunitas masyarakat tanpa riba, dan kita akan selalu bersama saling mensupport dan selalu istiqomah ya, karena banyak anggota dan komunitasnya. Paling itu aja sih. Siap. Bapak dan Ibu, pertanyaan terakhir. Tadi ada 18 miliar. Menurut kita itu tidak suatu hal yang tidak terlalu mudah ya. Secara logis mau dapat uang dari mana. Tapi tadi beberapa kali Pak Ari dan Bu Prapti menyatakan yakin gitu. Apa yang membuat Bapak dan Ibu yakin? Dari segi mana? Apakah dari uluhiyahnya atau dari versi bantuan dari Allahnya, atau dari misalkan logisnya, oh saya punya aset ini yang bisa saya jual. Bagaimana Pak Ari, silakan. Ya mungkin Ya. Siapa Bu Prapti dulu boleh, nanti saya tambahkan. Soalnya pelaku utama. Baik nih, silakan. Saya yakin dari aset ada, walaupun mungkin bukan aset cantik. Ya. Kemudian kita juga punya skill dan kemampuan yang bisa kita jual. Jadi mungkin bukan hanya dari usaha yang sekarang kita lakukan, kita bisa menjual dari kemampuan teknis kami. Kebetulan Pak Ari ini teknik metalurgi ya Pak. Saya teknik elektro, dan ada adik saya itu teknik mesin dan teknik elektro. Jadi gotong royong, kerukunan, kekeluargaan bersatu, pasti semuanya akan selesai. Saya yakin insya Allah Allah akan kasih jalan, dan semuanya tidak terlepas dari unlogic pertolongan Allah itu. 100% ya Bu ya. 100%, 1000% ada nggak? 1000%. Baik Pak Ari, boleh menambahkan dari Bu Prapti. Jadi ya tadi memang ketiganya tuh
Dari mulai apa? Saya yakin ya kalau memang kita berazam, kemudian kita mencoba melepaskan diri dari kemelekatan ya. Kemudian juga ada sebetulnya di diri kami itu potensi yang diberikan oleh Allah itu bahwa di bisnis kami ada 4 bisnis. Nah, salah satu bisnisnya itu lebih cenderung ke creating mesin gitu ya. Nah, itu memang di saya itu seperti itu. Kami membuat mesin-mesin yang belum pernah dibuat dan itu mempunyai value yang sangat besar. Nah, itu dan masih banyak ide-ide lain sebetulnya. Tapi belum sempat terlaksana. Insya Allah kalau misalnya mungkin ya, saya berharap kalau memang kami niat kami diterima oleh Allah, kemudian pertolongan Allah, mungkin kami diberikan pencerahan untuk bisa merealisasikan hal-hal tersebut gitu, yang tadinya selalu mentok, ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Mendengar doa kita semua. Kombinasi itulah bagaimana kita yakin. Kami yakin Juni. karena kita sudah satu frekuensi. Ya. Baik tuh. Berarti tadi setelah memang belajar, tadi potensi-potensi yang setidaknya tadi sedang turun, potensinya merasa, oh saya punya potensi besar. Iya, punya potensi besar, itulah yang menjadi keyakinan, oh itu maha luar biasa, Allah maha kaya, Allah al-ghani, Allah al-mughni, yang bisa memberikan kemampuan sebenarnya tidak perlu dalam bentuk modal lagi ya Bu ya, tidak perlu lagi dalam bentuk cari modalan lagi ya, tapi karena modal paling besar adalah potensi diri gitu ya. Dari potensi diri itulah tadi Bapak sudah menyebutkan titel-titelnya, memiliki keahlian dalam bentuk mesin juga ya Pak, yang membuat mesin-mesin, insya Allah Allah akan bantu. Dari situlah mungkin tadi Bapak bilang keyakinan muncul. Iya, jadi kalau tadinya kalau tadinya kita punya keinginan tapi berpikir wah kok susah ya, mentok sini. Ya kali ini setelah ikut ini ya, oh berarti zaman dulu Bicycle Elements, berarti dulu itu ya mungkin dipentok-pentokin gitu, ya kan? Iya. Sekarang kalau misalnya kita coba bersihkan diri, kita coba mendekat kepada diri, insya Allah saya yakin itu bisa dibuka, ya. Apa ide-ide kita itu bisa dibuka dan jalannya insya Allah. Baik. Asal kita ya keep ya dalam komunitas ya istiqomah. Ini benar atau salah nih kalau saya begini ya gitu, konsultasi dan seterusnya lah. Gitu. Terakhir sekali Pak Ari dan Bu Prapti, poin-poin yang didapat, kita sudah belajar 1 hari setengah ya, kita masih ada 1 sesi, tapi selama belajar 1 hari sampai sore, poin-poin mana yang menurut Pak Ari dan Bu Prapti, oh ini nih bener nih, oh ini nih gitu, poin-poin apa yang menurut Bapak kena gitu, menurut Bapak dan Ibu, ini menurut saya belum saya pernah pelajari dan ini real. Silahkan Pak Ari. Kalau saya cuma satu, pokoknya besok tuh no choice. Gak ada pilihan lain, 0 atau 100 gitu kan, hanya itu aja sih kalau saya. Baik. Ya kan harus ya totalitas gitu kan, totalitas gitu sih kalau saya. Bu Prapti mungkin ada? Silakan Bu. Semua poin yang disampaikan dalam acara ini itu benar semua, dan itu yang memang kita semua rasakan. Saya sendiri paling merasakan. Malam gelisah, nggak bisa tidur. Siang juga nggak fokus pikirannya, bukan mikirin kerjaan, malah mikirin, aduh kapan ya bisa lunas. Waktu berjalan begitu cepat. Jadi semua poin yang disampaikan benar-benar kita ya ngerasa ya itu diri kita yang disampaikan itu. Baik. Gitu. Terima kasih sekali Pak Ari, Bu Prapti atas sharingnya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian yang di luar sana juga mengalami problem yang sama, punya utang miliaran dan mereka tidak tahu bagaimana penyelesaiannya. Harapannya kita doa bersama, semoga Pak Ari dan Bu Prapti istiqomah. Ini pasangan yang sangat kompak, saya senang sekali melihatnya. Ini pasangan yang kompak, beliau dari Bekasi. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau misalkan mau mampir, mau ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau, bisa langsung ke Korda Bekasi ya Bu ya. Kita doa bareng-bareng semoga utang sebesar 18 miliar selesai. Amin. Allah kasih kemudahan, Allah kasih kekuatan di dalam menjalaninya. Dan insya Allah semoga tidak sampai 1 tahun utang Bapak Ari dan Bu Prapti selesai. Amin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Jangan lupa terus kalau misalkan
event di masyarakat tanpa riba, event di YouTube kami bisa terus bermanfaat. Jangan lupa share, komen, kemudian subscribe juga. Iya, walaupun maafikilah komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.